Halo, halo, halo. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif, dan Bung Rocky Gerung. Dari Rocky Gerung Official. Soal Wadas, Bung Rocky, ini masih terus berlanjut. Dan kita melihat banyak sekali, ini apa dia, orkestrasi pemerintahan udah nggak ada orkestrasinya. Ini masing-masing udah main sendiri-sendiri gitu ya. Kita lihat misalnya staf KSP menyatakan bahwa tingkat operasional di lapangan itu pengamanannya berlebihan. Tapi kemarin Pak Mahfud kan bilang bahwa oh enggak, itu sesuai dengan prosedur, tidak ada kekerasan di sana. Kemudian ini soal IUP, nah soal tambang ini kan mereka selalu beralasan bahwa itu PSN. Kalau PSN atas nama PSN semua bisa dilakukan. Tapi ternyata kata Kementerian SDM, salah satu direkturnya di situ menyebutkan bahwa nggak ada itu izin usaha pertambangan di Wadas. Jadi ini udah mulai rame-rame. Ada soal tanda-tanda bahwa ini berkaitan dengan kas yang kosong, itu jaminan hari tua dari para pekerja itu tidak boleh dicairkan sampai usia 56 tahun. Pada aturan sebelumnya disebutkan kalau mereka kena PHK itu dalam 1 bulan mereka bisa mencairkan karena bisa untuk usaha, untuk bertahan hidup dan sebagainya. Itu kira-kira Bung Rocky yang bisa kita akan soroti. Samping itu rupanya meskipun dalam situasi begini kampanye capres-capres sudah mulai bergerak ini ya. Para capres di beberapa daerah sudah mulai pasang spanduk-spanduk nih. Itu Bung Rocky. Ya, ini kalau kita lihat urutan berita tadi, itu menunjukkan konduktor tidak bisa lagi memimpin orkestrasi. Jadi itu betul tadi, orkesnya berantakan. Di dalam ilmu musik yang terjadi bukan harmoni, tapi kakofoni itu. Artinya berantakan, suara yang sana tidak sama dengan suara yang sini. Kalau jazz di dalam orkestrasi, ya. Kalau jazz enak, jam session itu enak. Tapi ini orkestrasi kan, bukan jazz. Ini ya, di negara ini nggak boleh ada jam session. Dalam demokrasi boleh, tapi begitu pemerintah melakukan jam session, yang terjadi adalah berantakan. Karena dia pakai partitur jazz untuk mengelola musik klasik, yaitu jadinya kakofoni itu. Jadi sekali lagi terdengar bahwa bunyi-bunyian itu menunjukkan hancur penataan musik di istana itu. Kalau kita tanya apa sebabnya, karena memang dari awal tidak ada koordinasi, tidak ada pemetaan suara mana yang harusnya dimunculkan lebih dahulu. Itu menunjukkan tadi bagaimana KSP akhirnya berseberangan dengan Mahfud MD kan. Mahfud bilang itu oke-oke aja, KSP bilang enggak benar itu. Jadi sebetulnya mulai terbongkar bahwa dalam kasus Wadas ini ada persekongkolan jahat bahkan. Mungkin sekali udah ada investor yang ingin nambang sebetulnya andesit itu tanpa ada hubungan dengan waduk benar itu, dan dia merasa bahwa oke, nitip aja, ya nitip isu di situ deh. Kan memang bagaimana mungkin ada satu tambang yang tidak ada izinnya, tapi kemudian dijadikan alasan untuk material bagi bendungan. Itu dua hal yang terpisah sebetulnya. Tapi kita tahu Gubernur Jawa Tengah ini itu punya masalah yang sama dengan soal kendeng segala macam itu. Jadi sangat mungkin ada oligarki yang sama yang mengelola itu tuh, sepengetahuan atau bahkan seizin dari gubernur, walaupun itu adalah izin politis yang kita sering sebut ijon. Kan yang beginian baru bisa terbuka nanti satu waktu ketika terjadi perubahan politik gitu. Jadi kandungan kejengkelan mulai mewujud. Pasti Pak Muldoko merasa bahwa tidak ada pembicaraan internal yang bisa membungkus isu ini. Nah, itu Muldoko kirim Jalaswari untuk mengatakan enggak, itu ada masalah di situ. Jadi kita lihat itu sebetulnya. Demikian juga dirjen-dirjen yang merasa wah ada yang palsu kok, ngapain kita mesti tutup gitu. Jadi kita lihat bahwa di ujung pemerintahan Jokowi seluruh kebusukan itu mulai memperlihatkan dirinya tuh. Ini juga terkait juga dengan IKN nanti itu, satu persatu dirjen atau bahkan menteri ada yang sebetulnya memang nggak setuju, tapi diam-diam doang gitu kan. Demikian juga DPR. Jadi begitu satu bunyi mulai false, mulai palsu, maka seluruh bunyi akan ikut palsu sebetulnya. Maka terjadilah kakofoni itu, kekacauan di dalam pagelaran musik. Ya, Komisi 3, Komisi Hukum sudah menyatakan dalam hal ini Wakil Ketua Komisi Hukumnya menyatakan bahwa kalau itu bukan termasuk PSN, warga bisa menolak kan gitu. Jadi artinya sudah mulai positioning pemerintah saya kira untuk mendapatkan justifikasi ini saya kira berat dalam situasi semacam ini karena mereka yang nggak punya justifikasi apapun untuk bagaimana menyatakan bahwa proyek itu adalah masuk PSN padahal jarak antara
Desa Wadas itu dengan bendungan itu sekitar 10 kilo lebih. Itu 10 kilo. Jadi bayangin sesuatu yang terjadi di lokasi A hendak dibenarkan pengerukannya di lokasi B kan. Ya coba kalau kita lihat dulu apa yang disebut tambang itu. Dulu di Amerika semua orang itu bikin tambang untuk menghidupi desa itu. Jadi dalam rencana membuat desa dan kota kecil, lalu penambang-penambang itu bikin komunitas dan akhirnya terbentuk kota itu. Karena ada tambang, tentu minyak pada waktu itu dan emas. Jadi tambang itu untuk menghidupi desa itu. Sekarang desanya udah hidup, justru mau ditambang, kan gila pikirannya. Kalau desanya udah jadi, ngapain mau ditambang justru desanya? Jadi kekacauan itu yang kita mau perlihatkan. Bagaimana pemerintah pusat sebetulnya nggak punya desain. Kalau disebut ada desain 2045, desain IKN, desain sebetulnya berantakan semua desainnya. Karena ini satu paket untuk memaksakan kehendak aja. Jadi sekali lagi, udah ini pameran paling dongo, ini paling dungu dari kekuasaan. Hanya terbuka semua. Belum pernah kita semua lihat keadaan di mana koordinasi itu berantakan, lalu saling intrik informasi di kalangan istana sendiri, DPR sekarang ikut-ikutan ngomporin sebetulnya. Jadi menunjukkan bahwa memang nggak ada hal yang otentik di dalam perencanaan itu. Nah, pembusukan itu yang sering kita sebut sebagai ya pesan alam bahwa memang end game udah di depan itu. Jadi itu aja yang kita lihat kan. Jadi bagus Komisi 3, bukan bagus sebetulnya, yang tugas Komisi 3 untuk mengucapkan hal semacam ini. Nanti juga dia harus ucapkan hal yang sama di IKN dan beberapa proyek strategis. Yang nilai strategisnya sebetulnya adalah karena ambisi presiden. Ya. Oke, tetapi sayangnya ya sampai sekarang kita tidak pernah mendengar apapun ya, statement satu kata pun dari Pak Jokowi ya berkaitan dengan Wadas ini. Padahal kalau kita lihat kemarin kan dikatakan bahwa pasukannya ditarik, tapi saya membaca kalau nggak salah di mana di CNN ya, bahwa pada Kamis malam itu pasukan masuk lagi, bahkan pakai anjing pelacak ya mungkin ini dibawa masuk ini kan. Jadi sebenarnya siapa yang jadi komandan ini di sini? Mungkin Pak Jokowi itu setiap hari ketemu dengan Pak Mahfud, tapi kemudian bingung aja dua-duanya kan mau ngomong apa, udah keburu berbohong kan. Jadi Mahfud adalah pembohong pertama tuh, itu aman segala macam, udah diselesaikan. Sekarang tetap orang merasa bahwa ngapain ada anjing masuk di situ tuh. Dan anjing polisi itu. Kalau anjing pariwisata ya oke mungkin. Dan tetap orang melihat kehadiran aparat itu yang merusak keakraban itu. Dan setiap orang lihat polisi masuk itu traumanya muncul lagi kan. Jadi nggak ada semacam bukan sekedar kepekaan tapi otak yang waras untuk melihat bahwa yang diucapkan oleh warga Wadas itu yang otentik. Mereka merasa tersingkir dan setiap saat bisa diambil alih lahannya dan selalu merasa bahwa nanti 2 jam lagi akan ada orang sodorin surat untuk paksa tanda tangan penyerahan lahan segala macam, bujuk rayu kiri kanan. Kenapa itu terjadi atau pasti terjadi? Karena ini yang disebut proyek strategis yang harus diselesaikan dan diselamatkan. Kan bahasa tubuh Pak Mahfud kemarin bahwa at all cost ini mesti jalan terus. Itu artinya at all cost kekerasan harus ditambah lagi itu. Kekerasan verbal, kekerasan fisik bahkan akan berlangsung kalau terjadi lagi kemarahan di situ tuh. Jadi sekali lagi, udah ini kita selalu senang juga sebetulnya melihat kekacauan ini. Tapi tentu kita tidak ingin kekacauan ini menyebabkan rakyat kita itu terpecah. Jadi kalau dibilang desa Wadas itu ya aman tentram, yang sekarang udah hancur karena setiap orang antar tetangga itu saling ngintip. Ini jangan-jangan dia malam ini dibujuk terus dia berhasil terus kita jadi minoritas tuh, yang menolak jadi minoritas tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi pemecah belah bangsa itu adalah ucapan-ucapan politisi istana dan terutama adalah Pak Mahfud MD yang dengan gagah berani mengatakan bahwa itu bisa diselesaikan, tidak ada masalah segala macam. Ternyata satu persatu terlihat bahwa itu adalah dusta dan si pendusta akhirnya takut untuk keluar menatap wajah pers yang menunggu jawaban. Ya. Oke, kita pindah ke soal jaminan hari tua ini.
yang saya kira ini menjawab, wah ini luar biasa nih perlawanan daripada kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok buruh ini luar biasa sekali karena mereka melihat ini ada akal-akalan apalagi pemerintah gitu kan, tiba-tiba di saat PHK sedang tinggi-tingginya ya kan dalam situasi sekarang ini ketika mereka butuh dana jaminan hari tua tiba-tiba aturannya diubah. Ya ini kita bayangin berapa itu akumulasinya mungkin di 500 triliun. Jadi sebetulnya kan kita mesti lihat bahwa dalam keadaan mendadak seseorang itu di PHK atau minta pensiun bahkan karena kalkulasi ekonominya, ya tentu dia berhak untuk ambil apa yang diambil dari dia tuh, yang dianggap sebagai jaminan dia tuh. Jadi kalau orang misalnya, kalau kita main-main dengan konsep buruh itu, main-main konseptual maksud saya tuh, kan buruh menabung tuh, ya dia boleh ambil kapan aja tuh tabungannya dia tuh. Karena itu adalah surplus atau yang disebut teori nilai lebih yang nggak boleh dinikmati oleh si pengumpul. Kan penikmatnya adalah si buruh, bukan si pengumpul. Negara nggak ada hak untuk nahan itu tuh. Jadi bayangkan misalnya komplikasinya akan macam-macam. Jadi nanti si buruh waktu dia di PHK dia mesti ngutang dulu tuh, karena dia nggak bisa cairin haknya tuh. Lalu utang itu berbunga-berbunga. Nanti setelah usia pensiunnya dia dapat hak itu dari BPJS, dari pemerintah, lalu tiba-tiba bunganya itu, bunga utang yang dia pakai selama ini lebih besar dari haknya dia itu. Jadi dia jadi bangkrut lagi kan di ujung pensiun kan. Jadi di mana otaknya negara ini? Tentu otaknya adalah ngakal-ngakalin, karena APBN kosong maka diambillah seluruh investasi di bidang kesejahteraan sosial itu kan. Nah, itu gampang betul. Jadi bisa ya mesti ada semacam class action. Dan kalau buruh misalnya rame-rame, kan masalahnya pemerintah takut kalau misalnya ada 2 juta buruh yang di PHK, terus rame-rame minta balikin itu tuh, ya udah langsung bolong tuh. Karena itu angka yang gila-gilaan tuh, saya kira 500 triliun pada waktu itu dihitung tuh. Ini per tahun 2021 Bung Rocky saya baca totalnya 514,71 triliun. Yeah. Jadi artinya bisa cukup bangun ibu kota baru. Itu sangat ibu kota baru. Jadi ini sinyalnya pemerintah itu munafik. Dia mau sejahterakan orang, tapi uang kesejahteraan itu dia pakai untuk bangun ibu kota. Nah, kita lihat misalnya kekacauan di dalam matematika perguruan ini. Seandainya nanti di tahun kedua, tahun ketiga anggaran ibu kota buruk lagi, maka dia akan cari cara untuk menghentikan upaya withdraw dana-dana publik ini kan. Mungkin akan disebut buruh boleh ambil pensiunnya itu jaminan hari tua setelah dia 20 tahun meninggal. Karena 20 tahun lagi dananya masih mau diputar untuk biayain bolongnya ibu kota. Kacauannya di situ kan. Jadi kita bisa bayangin kekacauan di dalam psikologi buruh. Buruh merasa nggak aman itu. Kemudian gini, karena sudah ada ada Masjidil Haram dan Ka'bah di metaverse, jadi orang tidak perlu lagi haji ke Masjidil Haram. Jadi kita mau terangkan kekonyolan kekuasaan aja tuh. Tadi istilah bagus dari disharmoni, sekarang kekonyolan. Tapi udah memang ini pasti terjadi karena begitulah hukum sosiologi atau sunatullah di dalam teori teologi. Bahwa akan terjadi penumpukan kekacauan karena ketidakmampuan berpikir aja sebetulnya kan. Ya. Enggak, tapi saya agak heran juga ya Bung Rocky dengan situasi semacam ini gitu kan, siapapun presidennya itu akan mewarisi persoalan-persoalan yang sangat berat. Tetapi kok pasti banyak sekali yang bersemangat ini. Ini saya lihat ini ada banyak sekali foto-foto dan ada beritanya juga Erick Thohir itu dipasangkan dengan Khofifah gitu dan ini sudah dipasang nih spanduknya di Jawa Timur, di beberapa daerah di Jawa Timur. Terus yang lebih lucu lagi juga ada katanya akan ada deklarasi tim pemenangan Prabowo Jokowi. Jadi Jokowi turun pangkat jadi wapres untuk tahun 2024. Ya betul, ini karena tadi sebetulnya logikanya sama aja. Dalam kondisi kekacauan atau air keruh, semua orang ingin memancing gitu kan. Dan yang paling buruk adalah watak dari politisi. Apakah Erick Thohir paham tadi bahwa jaminan hari tua itu menghina buruh itu?
Bagaimana kalau misalnya siapa tadi Pak Prabowo dan Jokowi yang dipasangkan itu juga merasa bahwa kita masih bisa selamatkan Indonesia dan berhadapan dengan masyarakat Wadas. Jadi mikropolitik kita ada di Wadas, tapi makropolitik kita ada dalam ambisi orang-orang yang tadi ada di baliho itu. Jadi kita lihat jarak politik kita antara baliho yang dipasang dengan spanduk-spanduk kecil masyarakat Wadas, dan yang kita percaya adalah plakat-plakat kecil dari masyarakat Wadas yang meneriakkan ketidakadilan dan tidak bisa didengar oleh mereka yang bertengger di spanduk. Kan ironis betul bangsa ini kan. Ada problem yang betul-betul menyangkut keadilan sosial, peradaban, tapi diabaikan karena ambisi tadi, masang spanduk, masang baliho agar supaya langsung dapat sponsor untuk pencapresan. Tapi saya selalu tahu bahwa ini juga adalah bagus juga supaya rakyat lihat kontrasnya itu. Dan saya selalu anggap bahwa tidak akan pernah ada yang namanya pemilu 2024. Apalagi sekarang kita lihat kasus-kasus mikro itu akhirnya berkumpul untuk menghalangi proyek besar yang disebut politik oligarki yang akan meloloskan seseorang di 2024. Nah, Erick Thohir adalah bagian dari itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Salam 0%. Salam 0%, pertahankan hak rakyat Wadas. Yes.